Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tugas teknologi minyak atsiri tentang pengambilan minyak atsiri dengan metode ultrasonik pada biji kemiri. Sebelumnya, perkenalkan, saya Renisa Arno Sinarwan, NPM 18031010014, dan teman Saya Resa Damayanti, NPM 180310110002. Saya Savitri Chandra Pangestu, NPM 180310101010. Dan saya Ita Kurniawati, NPM 18031010039. Untuk topik pembahasan kita kali ini ada 3. Yang pertama yaitu penjelasan bahan baku, yang kedua mekanisme pengambilan minyak atsiri menggunakan ultrasonik, yang ketiga yaitu pengaruh pemanfaatan ultrasonik terhadap parameter yang mempengaruhi produk. Untuk topik yang pertama, penjelasan bahan baku, kemiri sendiri atau Aleurites mollucana adalah tumbuhan yang bijinya dimanfaatkan sebagai sumber minyak dan rempah-rempah. Tumbuhan ini masih sekerabat dengan singkong dan termasuk dalam suku Euphorbiaceae. Dalam perdagangan antar negara dikenal sebagai canneberry, Indian walnut, serta canlenut. Pohonnya disebut sebagai varnish tree atau kukuinut tree. Minyak yang diekstrak dari bijinya berguna dalam industri untuk digunakan sebagai bahan campuran cat. Untuk klasifikasinya, Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledonea, bangsa Euphorbiales, suku Euphorbiaceae, marga Aleurites, jenis Aleurites mollucana L. Wild. Kemudian untuk morfologi tanaman, untuk gambar yang pertama adalah gambar pohon kemiri, yang kedua adalah biji kemiri. Selanjutnya untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk gambarnya, di sini terdapat pohon yang tingginya 25 hingga 30 meter, kemudian batangnya tegak, berkayu, permukaan banyak lentisel, percabangan simpodial, coklat, dan daunnya tunggal, berseling, lonjong, tepinya rata, bergelombang, ujung runcing, pangkal tumpul, pukulan menyirip, permukaan atas licin, bawah halus, dan panjangnya sekitar 18 hingga 25 cm, lebarnya 7 hingga 11 cm, tangkainya silindris dan hijau. Bunganya majemuk, bentuknya malai, berkelamin 2 di ujung cabang dan putih. Buahnya bulat telur, berruas-ruas, masih muda hijau, setelah tua coklat, kemudian berkeriput, dan bijinya berbentuk bulat, berkulit keras, beralur, diameternya kurang lebih 3,5 cm, berdaging, berminyak, putih kecoklatan, dan akarnya tunggang serta berwarna coklat. Selanjutnya, habitat dan penyebarannya merupakan tanaman asli Indonesia yang terdapat juga di Asia Tenggara, Polinesia, Asia Selatan, dan Brazil. Selanjutnya, kandungan kimia dengan daging biji, daun, dan akar Aleurites mollucana mengandung saponin, flavonoida, dan polifenol. Di samping itu, daging bijinya mengandung minyak lemak. Pada korteksnya mengandung tanin, khasiat daging bijinya bersifat laksatif, yang di Ambon korteksnya digunakan sebagai anti tumor, dan di Jawa digunakan sebagai obat diare, sariawan, dan disentri. Di Sumatera daunnya digunakan untuk obat sakit kepala dan gonorea. Kemudian minyak kemiri yang dibuktikan berkhasiat sebagai obat penumbuh rambut. Untuk mekanisme pengambilan minyak atsiri menggunakan ultrasonik, kita menggunakan metode tersebut, dan metode ultrasonik sendiri merupakan metode yang menggunakan gelombang ultrasonik, yaitu yang gelombang akustik dengan frekuensi lebih besar dari 20 kHz, ultrasonik yang bersifat non-destruktif dan non-invasif, sehingga dapat dengan mudah diadaptasikan ke berbagai aplikasi. Nah, menurut Kuldiloke 2002, salah satu manfaat metode ekstraksi ultrasonik adalah untuk mempercepat proses ekstraksi.
Dengan penggunaan ultrasonik, proses ekstraksi senyawa organik pada tanaman dan biji-bijian dengan menggunakan pelarut organik dapat berlangsung lebih cepat. Dinding sel dari bahan dipecah dan dengan getaran ultrasonik sehingga kandungan yang ada di dalamnya dapat keluar dengan mudah. Kemudian, untuk cara kerja metode ultrasonik dalam mengekstraksi yaitu gelombang ultrasonik yang terbentuk dari pembangkitan ultrasonik secara lokal dari kavitasi mikro pada sekeliling bahan yang akan diekstraksi, maka akan terjadi pemanasan pada bahan tersebut. Sehingga untuk melepaskan senyawa ekstrak, terdapat efek ganda yang dihasilkan yaitu pengacuan dinding sel yang membebaskan kandungan senyawa yang ada di dalamnya dan pemanasan lokal pada cairan serta meningkatkan difusi ekstrak. Efek dari mekanik yang ditimbulkan adalah untuk meningkatkan penetrasi dari cairan menuju dinding membran sel, mendukung pelepasan komponen sel, dan meningkatkan transfer massa. Nah, menurut Liu tahun 2010 yang mengatakan bahwa kavitasi ultrasonik itu menghasilkan daya patah yang akan memecah dinding sel secara mekanis. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, mekanisme pengambilan minyak atsiri menggunakan metode ultrasonik pada biji kemiri. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan rancangan acak kelompok atau RAK yang disusun secara faktorial 2 faktor. Faktor pertama merupakan jenis pelarut dan terdiri dari 3 level, yaitu etanol, metanol, heksana. Sedangkan faktor kedua merupakan lama ekstraksi yang terdiri dari 3 level, yaitu 30, 40, dan 50 menit. Dari kombinasi faktor-faktor tersebut, diperoleh 9 perlakuan dan masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali, sehingga didapatkan 27 kali perlakuan. Tahap yang pertama yaitu biji kemiri dipotong-potong menjadi 4 bagian. Selanjutnya biji kemiri dikeringkan dengan suhu 80 derajat Celcius selama 1,5 jam. Kemudian biji kemiri dihaluskan hingga berukuran 20 mes. Proses ekstraksi biji kemiri dilakukan dengan menggunakan ultrasonic batch dengan variasi lama ekstraksi 30, 40, dan 50 menit dengan bubuk kemiri 100 gram, kemudian diekstrak dengan berbagai variasi jenis pelarut yaitu etanol, metanol, dan heksana. Ekstrak yang didapat kemudian disaring menggunakan kain saring. Kemudian filtrat yang didapatkan dilakukan pemisahan dengan rotary vakum evaporator sehingga akan didapatkan ekstrak biji kemiri. Pengaruh pemanfaatan ultrasonik terhadap parameter yang mempengaruhi produk. Pertama, randemen. Hasil penelitian randemen minyak kemiri diperoleh rata nilai randemen yang dihasilkan berkisar 26,68% hingga 27,06%. Peningkatan randemen minyak kemiri diduga pengaruh dari lama ekstraksi menggunakan gelombang ultrasonik. Menurut Balachandran 2006, penggunaan gelombang ultrasonik akan menaikkan harga difusitas efektif pada proses perpindahan massa, di mana efek ini akan maksimum pada waktu yang singkat. Sementara itu, Garcia dan Castro 2004 melaporkan bahwa waktu ekstraksi ultrasonik lebih singkat dibandingkan dengan ekstraksi soklet dalam menghasilkan jumlah randemen produk yang sama pada tumbuhan. Ekstraksi dengan bantuan ultrasonik dapat menaikkan randemen produk. Yang kedua, kadar air. Berdasarkan hasil penelitian, kadar air minyak kemiri yang diperoleh bervariasi, yaitu berkisar 0,09% hingga 0,16%. Diduga pengaruh pada saat ekstraksi. Hal ini dibenarkan oleh peneliti Antes et al. 2016 mengatakan bahwa efek gelombang ultrasonik berpengaruh signifikan saat menggunakan waktu 5-10 menit terhadap kadar air minyak mentah. Penurunan kadar air dapat disebabkan energi kavitasi pada proses sonikasi. Energi kavitasi yang terbentuk akan mendorong minyak terlepas dari emulsi air. Makin rendah kadar air dalam minyak, maka mutunya akan baik. Hal ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya reaksi hidrolisis yang dapat meningkatkan kadar asam lemak bebas.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya untuk indeks bias, berdasarkan hasil analisa indeks bias minyak kemiri diperoleh nilai indeks bias yang bervariasi, yaitu berkisar 1,39 sampai 1,47. Menurut penelitian yang dilakukan Sutiah et al. 2008 menunjukkan bahwa indeks bias dapat digunakan untuk menentukan kemurnian minyak. Nilai rata-rata indeks bias minyak kemiri yang terbaik dihasilkan pada perlakuan etanol dengan waktu 30 menit, dengan rata-rata sebesar 1,47. Dapat diketahui bahwa pada semakin lama waktu ekstraksi, maka nilai indeks bias semakin menurun. Indeks bias suatu bahan atau larutan merupakan sifat optis bahan yang berkaitan erat dengan parameter lain, di antaranya konsentrasi larutan. Selanjutnya, bilangan iodin. Bilangan iodin merupakan jumlah gram iod yang dapat diserap oleh 100 gram minyak. Bilangan iod dapat menyatakan derajat ketidakjenuhan dari minyak atau lemak. Semakin besar bilangan iod, maka derajat ketidakjenuhan semakin tinggi. Hasil perhitungan bilangan iodin pada minyak kemiri dengan rata-rata berkisar 73,48 mg per gram sampai dengan 77,54 mg per gram. Semua hasil yang diperoleh tidak memenuhi standar bilangan iodin SNI 014462-1998 karena standar bilangan iodin minyak kemiri 136 mg per gram sampai dengan 167 mg per gram. Hasil analisa statistik interaksi antara kedua faktor, yaitu jenis pelarut dan nama ekstraksi, menunjukkan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai bilangan iodin minyak kemiri. Dari semua hasil yang didapatkan menunjukkan perlakuan konstan. Menurut Koni Novitiani 2015, angka iodium yang rendah menunjukkan minyak tersebut sudah jenuh. Semakin tinggi minyak jenuh yang dikonsumsi, semakin tinggi pula kadar kolesterol dalam darah. Selanjutnya, asam lemak bebas atau free fatty acid. Data dari rendemen dan kadar air kemudian diuji satu perlakuan asam lemak bebas. Pada uji asam lemak bebas, nilai hasil uji asam lemak bebas yaitu 0,93%. Dari hasil uji asam lemak bebas sudah memenuhi standar nasional Indonesia yang berkisar 0,10% sampai 1,50%. Diduga pengaruh suhu meningkat pada ultrasonik sehingga meningkatkan asam lemak bebas. Menurut Perkins dan Erikson 1996, faktor suhu juga menjadi faktor penting pada reaksi hidrolisis, di mana semakin tinggi suhu akan menyebabkan semakin tingginya asam lemak bebas. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.